Eh, Bulan lalu kan kita belajar tentang pendudukan diri yang benar ya. Kita harus punya pendudukan diri yang benar. Disebabnya hari ini kita belajar tentang bagaimana pentingnya menjaga hati. Adalah sangat penting, kita sering mendengarkan kita harus jaga hati ya kan. Tapi ada banyak hal yang kita harus tahu kenapa sih harus jaga hati. Eh, saya buka dulu ya firman Tuhan. Kita harus mengerti tentang menjaga hati. Di dalam Alkitab Amsal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19 dikatakan saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak saya tulis di PowerPoint, di situ dikatakan saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Oh, sama ya. Sama ternyata terjemahan ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, dikatakan orang yang disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Saudara, ada pentingnya kita itu memiliki hati yang sehat, hati yang bersih. Kalau ada orang tua ya kan di sini anak-anak muda dan ada orang tua juga nggak ya? Saya harus tahu supaya saya menyampaikan firmannya pas atau anak muda semua. Ya, ada anak muda, ada anak tua. Anak tua ya. Iya, Maester. Bukan orang tua tapi anak tua. Mantap. Terima Ada kasih. SMP, ada orang tua juga. Oke. Ya, luar biasa. Nah, terima kasih Ibu Dewi. Devi apa Dewi? Ibu Dewi. Penting bagi kita itu menjaga hati kita. Tadi dikatakan gini, orang yang disakiti hatinya atau dikhianati, dia itu adalah orang yang akan sulit untuk didekati. Saudara semuanya pasti pernah nonton film, saya sih nggak nonton filmnya ya, Joker ya, filmnya ya, Joker. Jadi saya memang tidak nonton filmnya, cuma pernah sempat membaca beberapa orang waktu itu kan filmnya rame banyak yang kasih komentar orangnya itu sadis dan sebagainya. Nah, jangan berpikir orang-orang yang seperti Joker itu nggak ada, saudara. Nah, hebatnya kalau film Amerika itu kebanyakan itu hampir semuanya itu mereka itu pintar ya, walaupun filmnya itu fiktif. Tetapi mereka itu nggak asal buat cerita. Tetapi mereka benar-benar itu sebenarnya mengambil hal yang secara psikologi yang terjadi pada manusia itu yang mereka ambil. Kayak misalnya tentang polisi, tentang orang-orang yang terluka, kemudian jokernya sendiri itu adalah orang-orang seperti ini memang ada. Nah, kenapa kok ada orang-orang yang seperti itu? Biasanya kalau ada seseorang yang selalu disakiti hatinya, selalu ditolak, dihina, apalagi itu terus terjadi terus-menerus, tidak dihargai, dilecehkan, mungkin dari kecil, itu akan membuat dia itu kayak membangun sebuah benteng. Akhirnya dia akan menjadi orang yang jahat. Makanya saya pernah khotbahkan ya di video saya katakan gini, orang tua yang mendidik anaknya dengan luka hati, itu dia bisa melahirkan monster. Dia bisa melahirkan orang-orang jahat karena dia telah mendidik anaknya dengan kejahatan. Maka dia akan melahirkan orang-orang jahat. Karena orang jahat itu ada tiga macam. Pertama, orang jahat karena memang dibentuk menjadi jahat.
Dari dia dilahirkan itu memang dididik untuk menjadi jahat. Jadi kayak contohnya misalnya pernah terjadi di Bosnia atau ada yang di waktu itu ada di Irak. Anak-anak kecil diculik untuk dijadikan penjahat. Anak-anak memang yang dipilih anak kecil karena bisa di brainwash, dikasih minum, dikasih diajar rokok ganja, dikasih mabuk, kemudian disuruh membunuh temannya, disuruh membunuh orang tuanya, kemudian disuruh membunuh saudaranya. Itu dari kecil dikasih senjata. Sehingga orang ini dibentuk menjadi jahat. Yang kedua, orang jahat itu karena dia punya kuasa kegelapan. Dia terlibat di dalam kuasa gelap. Akhirnya roh jahat itu kan memang suka untuk membuat orang menjadi jahat supaya karena roh jahat itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Yang ketiga, jahat karena pilihan. Karena dia memang memilih jahat. Dia bisa berbuat benar, tidak ada yang ngajarin dia jahat, tetapi dia sendiri yang memilih untuk berbuat jahat. Nah, tetapi kita mulai melihat bahayanya hati yang rusak. Makanya Alkitab itu selalu berkata kepada kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kenapa ada orang-orang yang menjadi gay? Kenapa ada orang-orang yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi orang yang aneh-aneh. Ada seorang wakil presiden salah satu bank terbesar di Amerika, itu kan dia orang yang sukses ya, secara dalam pekerjaan, jabatan, dan keuangan. Tetapi dia itu kemudian ditato, saudara. Seluruh seluruh badannya ini ditato sampai mukanya. Terus kemudian telinganya ini diputus. Jadi gak ada telinganya supaya apa? Supaya dia kayak ular. Jadi kepalanya tuh kayak ular, terus lidahnya dibelah jadi dua. Lidahnya jadi dibelah jadi dua. Jadi bener-bener kayak ular tuh ditato kayak ular. Kemudian bola matanya ini dibuat hitam. Terus badannya tuh jadi dibuat hijau, saudara. Hijau dan bener-bener kayak ular. Padahal aslinya dia itu ganteng, saudara. Jadi gak karu-karuan. Terus dia itu cuma berkata begini. Dulu waktu saya masih kecil, baru umur 4 tahun, itu dibuang sama ibunya. Jadi dia 4 bersaudara, yang satunya masih bayi kalau nggak salah, atau 3 ya. Itu dibawa, yaitu ya kalau orang tuanya depresi karena ditinggal suaminya, dia kemudian mengendarai, kalau di Amerika ini kan banyak jalan itu yang kanan kiri itu jauh, saudara, dari rumah-rumah itu jangan jauh. Apa ya namanya ya? Kayak padang gurun gitu ya. Tapi bukan padang gurun ya. Ada tempat-tempat yang seperti itu. Jadi dia cuma dibuang gitu aja sama adiknya. Ditinggal, saudara. Nah, itu membuat hatinya itu terluka. Terluka itu membuat dia itu kemudian mikir, kenapa ibuku sendiri menolak aku. Bahkan ibunya itu punya peliharaan itu ular hijau. Dan ibunya itu yang dia bawa malah ularnya. Di ibunya itu selalu ngomong dia mencintai reptil. Makanya kemudian setelah besar itu luka hati yang tidak dibereskan. Itu akan menggerogoti jiwanya dan mencengkram. Makanya dikatakan akar pahit. Itu kayak akar yang mencengkram hati seseorang. Waktu dia itu membiarkan hal itu sampai gede itu orang kan mikir itu sudah selesai. Waktu itu dia diselamatkan orang lain karena ada orang di jalanan menemukan mereka setelah beberapa hari. Nah, kemudian orang ini kemudian dipelihara dan sebagainya, tetapi luka penolakan itu belum disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan seseorang dari luka, trauma masa lalu hanya Tuhan Yesus. Dan jalan satu-satunya untuk engkau lepas dari akar pahit itu hanya satu, pengampunan. Pada waktu itu belum dilepaskan, itu kayak sebuah penjara mencengkram hati. Kemudian orang ini melepaskan pekerjaannya dan dia ngomong begini, pada waktu saya mati, saya mau dikubur seperti orang menguburkan reptil, ular. Jadi
Dia kemudian operasi kelamin supaya tidak jelas dia laki atau perempuan. Karena dia bilang, ya kenapa sih kok sampai seperti itu? Saya agak lupa ya ceritanya. Kenapa kok dia sampai seperti itu? Karena dia menjadi orang yang akhirnya membenci dirinya sendiri. Dia berkata begini, ibuku itu lebih suka memelihara ular daripada anaknya. Berarti ular itu lebih berharga daripada manusia. Makanya dia berkata begini, kalau nanti aku mati, biarlah aku dikuburkan seperti orang menguburkan ular. Saudara, sebuah luka hati itu bisa merusak segala sesuatu. Bagian terlemah dari manusia itu adalah hatinya. Orang mau kekar kayak apa? Kalau hatinya terluka, atau dia tiba-tiba ada sebuah kehilangan orang yang paling dicintai, dia bisa nangis. Seorang ibu kehilangan anaknya bisa gila. Seorang ibu bisa depresi berat waktu anaknya diculik. Karena bagian dari manusia yang paling lemah itu hati. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maksudnya, kamu benar-benar menjaganya itu dengan sangat hati-hati. Benar-benar kamu jaga. Karena hati kalau udah rusak, itu merusak segala sesuatu. Nah, kemudian ada seorang anak kecil ya, menjadi seorang psikopat. Saya cuma mau tunjukin dulu tentang hati. Karena saudara ini banyak masih anak muda, makanya kalian harus sembuh dari luka hati. Ada anak luka hati, anak laki-laki saudara masih umur 8 tahun, tapi kemudian membunuh anak umur, dia waktu itu umur 13 tahun, membunuh anak 8 tahun. Anak 8 tahun ya, aduh saya kasihan gitu, masih imut-imut gitu ya. Anak 8 tahun dibunuh oleh anak kecil berumur 13 tahun. Kok bisa dia membunuh? Pada waktu masih kecil, ibunya bercerai dengan bapaknya. Nah ini ya, saya tuh sampai kepengen ya menyebarkan tentang ajaran tentang kalau nggak siap punya anak, jangan punya anak. Ibunya itu menikah, kemudian ditinggal bapaknya, dan ibunya karena sakit hati dengan bapaknya, nah ini. Dia kemudian selalu ngomong setiap hari ke anaknya, kamu itu loh orang yang nyebelin. Bapakmu aja meninggalkan aku gara-gara kamu. Karena bapakmu itu nggak suka sama kamu. Kalau nggak ada kamu, dia tidak akan meninggalkan aku. Ibunya setiap hari ngomong gitu. Anaknya rambutnya merah. Terus dia bilang begini, anaknya ini pernah ditempeleng ya, terus jadi agak tuli. Karena agak tuli, jadi anak ini kayak sering dibully. Di sekolahnya, dibully, di rumah dibully oleh ibunya sendiri. Sehingga anak ini terluka. Kemudian pada waktu dia menikah, ibunya menikah lagi, bapaknya ini juga punya anak. Dia sudah punya anak dan anak ini diperlakukan tidak adil. Waktu kakak-kakaknya anak dari bapaknya ini, bapak aslinya, kakak saudara tirinya dikelikan ke seragam, dia nggak dikelikan seragam. Pada waktu apa ya, itu dia pernah dilempar batu saudara sama saudara tirinya dilempar batu kena kepalanya. Bapaknya itu nggak belain wong dia bukan anak dia. Ibunya juga nggak belain. Waktu dia nangis, datang ke ibunya. Ibunya malah meninggalkan dia, tidak memberikan pembelaan. Di situ dia ada sebuah luka. Kenapa bapakku meninggalkan aku, ibuku menolak aku, sekarang ayah tirinya. Ada sebuah hati yang luka, penuh kebencian. Terus di sekolahnya, dia dibully. Udah dibully, ibunya bilang begini, anakku itu kenapa rambutnya merah? Karena dulu tuh saya mau gugurkan, tapi nggak berhasil di depan anaknya saudara. Sehingga ada penolakan. Sehingga kemudian timbul sebuah kebencian, lalu waktu dia naik sepeda, lihat ada anak kecil umur 8 tahun. Kan di sini itu kalau di Amerika ini bagusnya. Di setiap gang, di setiap jarak
berapa jauh gitu ada taman bermain untuk anak-anak kan ada perosotan, ada bandulan, apa ayunan dan sebagainya. Itu anak ini umur rumahnya itu dari situ tuh dekat. Ibunya lagi sedang mengandung jadi anak yang umur 8 tahun ini gini. "Mak, aku tak ke tempat bermain." Ibunya biasanya sama ibunya. Terus ibunya, "Ya udah kamu berangkat duluan. Ibu nanti menyusul, mama nanti menyusul." Karena jaraknya cuma beberapa meter. Ternyata ketemu dengan anak kecil yang sepedaan ini, anak 13. "Ayo main sama aku." Anak ini tidak mau. Ibunya sudah ngomong jangan pergi. Anak ini sudah mbak bekal makanan. Jangan mau, tapi dipaksa. "Alah, cuma ke situ aja loh." Diajak main ke tempat yang di situ ada kayak hutan begitu ya. Ternyata dibunuh, saudara. Dia bunuh anak ini, nggak mati-mati ternyata. Sehingga anak ini disumpel dengan makanan. Anak ini kan bawa makanan disumpel, di, dikasih batu, dicekik nggak bisa mati, dihantam dengan batu nggak mati. Terus kemudian duburnya tuh ditusuk dengan pohon, dengan carang ya. Pokoknya dia mengenaskan matinya. Waktu membunuh itu ada sukacita, saudara. Lalu dia pulang, dia dikatakan 2 jam berikutnya dia datang lagi. Dia mau melihat hasil, dia menganggap membunuh ini adalah hasil karya terbesar pertama yang dia lakukan. Ada kepuasan. Setelah itu ketahuan, kemudian diperiksa semuanya, pembunuhan ini sangat mengerikan. Gak ada yang menyangka kalau yang membunuh anak kecil ini. Tidak ada yang nyangka. Tapi kemudian orang curiga karena anak ini kemudian ngomong sesuatu yang membuat orang itu, loh kenapa anak ini tiba-tiba ngomong, oh dia bilang gini, kalian tidak, saya bukan pembunuhnya, dia bilang itu. Loh, kenapa anak ini tiba-tiba ngomong, saya bukan pembunuhnya, dan sebagainya, berkali-kali ngomong gitu. Akhirnya ditanya sama polisi dan sebagainya, akhirnya ketahuan dia yang membunuh. Singkat cerita, saudara, saya tidak bicara tentang pembunuhannya kemudian gimana. Pokoknya polisinya sampai mamanya tidak boleh melihat karena pembunuhannya sangat mengenaskan. Takut ibunya nanti pingsan-pingsan trauma karena terlalu penganiayaannya. Sampai orang-orang polisi itu tidak menyangka kalau yang melakukan pembunuhan itu anak kecil. Karena terlalu sadis. Luka hati itu merusak. Makanya iblis itu suka membuat orang luka hati. Karena kalau orang itu luka hati, dia penuh kebencian, maka iblis bisa mengendalikan dia. Makanya orang yang penuh dengan kebencian, dia itu mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Kalau nggak sumpah serapah, mulutnya itu membunuh. Memulutnya itu perkataannya menyakitkan hati orang lain. Perkataannya itu selalu membunuh iman orang lain, membunuh kepercayaan diri orang lain, membunuh apa ya, motivasi orang lain dan sebagainya. Bahkan orang-orang pahit ini orangnya akan suka untuk menghancurkan hubungan, menghancurkan pernikahan, menghancurkan persahabatan. Karena dia itu suka membuat orang lain itu pahit seperti apa yang dia alami. Itu sebabnya kenapa banyak orang itu tidak ngerti karena kalau Alkitab berkata, lepaskan pengampunan. Kenapa? Dengan melepaskan pengampunan, itu bukan membuat orang yang kita ampuni itu menjadi benar di mata Tuhan. Tetapi membuat kamu itu dibebaskan dari cengkeramannya setan. Memang kita tidak pernah memilih untuk membuat orang itu memahitkan hidup kita. Tetapi kita bisa memilih masa depan kita menjadi lebih baik dengan melepaskan pengampunan dan move on dari masalah. Tanpa bisa mengampuni, kita tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Alkitab berkata engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu bukan otomatis. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan di dalam hidup kita supaya kita bisa terbang. Makanya orang yang pahit itu benar-benar tercengkram dan terpenjara. Itu sebabnya saya pernah mendoakan seseorang dari pahit.
Itu dia ngerasa sesek, bertahun-tahun ngerasa sesek dadanya, sampai dia sering periksa ronsen, dia pikir itu asma, ternyata enggak. Ternyata pahit. Setelah dia melepaskan pengampunan, itu tuh kayak ada yang dilepas. Dia tiba-tiba langsung bisa nafas. Dia bilang, selama bertahun-tahun saya kira saya ini sakit asma. Kedua, seseorang itu waktu didoakan tentang pahit, itu dia ngerasa ada tangan itu masuk ke dalam dirinya. Itu kayak ada yang dicabut, kayak ada yang dijebol. Sehingga dia sampai, sorry, permen. Dia sampai nuangis itu kenapa? Ada yang dijebol. Makanya kalau ibadah itu ada urapan Allah bekerja, itu kelihatan antara orang nangis karena dijamah Tuhan, tangisan terharu, sukacita karena dijamah Tuhan, atau manifestasi. Orang yang nangis itu sampai teriak nggak teratur biasanya orang pahit. Saudara, betapa pahit itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Sangat menghancurkan. Makanya tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi pembunuh berantai. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba jadi psikopat. Pasti ada sesuatu yang membentuk dirinya di masa lalu. Tidak hanya pahit masalah diperlakukan orang dengan tidak baik. Kadang karena dia apa ya, menjadi psikopat karena sebuah pahit karena perekonomian, sehingga dia penuh kebencian dengan orang kaya dan sebagainya. Nah, makanya hati ini harus dijaga. Kita semuanya yang pernah mengalami luka hati, mungkin sampai hari ini, harus dibereskan. Harus melepas pengampunan. Makanya banyak orang gini, kalau saya melepaskan pengampunan, kok enak, orang itu jahat kok diampuni. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dengan kamu mengampuni, hatimu beres, kamu dibenarkan Tuhan. Dan kamu dimerdekakan. Bahkan ada anak ya, ada seorang anak kecil ya. Anak kecilnya ini ada foto-fotonya saudara saya sampai nangis lihat. Anaknya ganteng, masih kecil, ketawa, selalu fotonya itu ketawa saudara. Ceria, kayak ketawanya itu gini loh. Dia berusaha membuat wajahnya dan kepribadiannya membuat orang suka sama dia. Kayak kepengen orang itu bisa mencintai dia dengan senyumnya. Kalau foto itu eh, dia itu kayak berpenampilan sebaik mungkin dengan senyumannya. Ini mirip dengan yang tadi. Anak ini waktu ibunya hamil dia, kemudian ditinggal suaminya. Ini loh, perceraian itu melukai anak. Kemudian dia menikah lagi. Dia ini dihina banget dengan ayah tirinya. Kalau makan itu semua makan di meja. Anak ini diikat tali tangannya, disuruh menghadap ke tembok. Ibunya diam aja. Dia sampai bilang gini, Ma, kenapa kamu biarkan saya? Dan ibunya nggak menjawab. Lalu setelah semua selesai makan, anak ini dikasih makan itu di lantai. Tidak ada piringnya dan harus makan dengan menjilat. Tidak boleh pakai sendok, nggak boleh pakai piring. Dia merasa terhina, saudara, dari kecil. Kenapa diperlakukan gitu? Dan ibunya lebih membela suaminya daripada anaknya. Ini loh, ibu yang jahat. Itu sebabnya, ini ya masih muda-muda ya. Kalau kamu menikah, kamu itu nggak cuma menikah yang seseorang yang bisa menjadi suamimu, tapi nanti menjadi bapak dari anak-anakmu atau ibu dari anak-anakmu. Saya dulu kalau melihat seseorang, saya nggak gampang jatuh cinta. Kalau cinta karena bagi saya menikah nggak cuma asal cinta, tapi dia bisa menjadi suami yang baik, dapat menjadi seorang bapak yang baik. Itu harus dipikirin. Supaya kita tidak melahirkan orang yang pahit, anak yang tidak pernah milih untuk dilahirkan, tetapi setelah dilahirkan, betapa kita buat dia sangat menderita. Anak ini kemudian penuh kebencian karena
perlakuan ibunya dan bapaknya dan saudara-saudara tirinya, akhirnya dia menjadi pembunuh berantai. Mukanya ini ditato semuanya. Arangnya dari ganteng ya kan, dari anak kecil ganteng udah ditato seluruh wajahnya, gak kelihatan wajah aslinya. Tapi walaupun dia kelihatan kalau sadis banget, tapi di matanya itu terlihat dia itu sedih. Waktu saya lihat fotonya dia itu saya nangis, saudara. Matanya itu kelihatan kalau kosong, lelah, dan sedih. Iblis itu jahat. Memang iblis sengaja membuat semua orang itu pahit. Supaya muncul generasi pemberontak. Generasi yang jahat. Kenapa ada joker? Joker itu secara psikologi. Itu memang benar ada orang-orang seperti itu. Dia karena pensal, semua orang menolak dan penuh dengan luka hati. Akhirnya dia merasa hanya aku yang bisa mengasihi diriku sendiri. Hanya aku yang bisa melindungi diriku sendiri. Dan dia kemudian penuh kebencian membunuh orang lain. Makanya di Amerika banyak anak-anak yang kemudian membunuh teman-temannya lalu membunuh dirinya. Kebanyakan orang-orang yang membunuh teman-temannya itu dan kemudian bunuh diri adalah orang yang selalu dibully di sekolahnya. Makanya kenapa di dalam hidup kita firman Tuhan katakan jadi berkat mulut ini dijaga jangan membuat luka hati. Saya dulu khotbah saya ajarin. Saya itu ya kalau ada anak kecil ya, ada orang tua punya anak kecil. Di situ ada anak kecil, misalnya ada 2 orang, ada 3. Saya tidak akan pernah kemudian anak kecil ini imut-imut, yang satunya mungkin biasa. Semua orang kerubutin yang kecil, yang imut-imut. Kadang orang tuh nggak punya perasaan ada orang anak kecil di sebelahnya. Itu hal sepele, tapi itu menghancurkan hati anak yang lain. Kalau saya dulu, saya cium semuanya. Saya pernah sampai cium satunya baunya wangi, satunya bau ingus, bau ini. Ibunya mungkin agak jorok ya, jadi bau ingus seluruh muka. Tapi saya tetap harus cium dia. Kalau saya nggak mau cium yang satu, saya tidak usah cium yang lain. Kenapa? Jangan melukai hati orang lain. Nah, kalau saudara sendiri merasa saya adalah orang yang terluka, saudara harus bisa membereskan hatimu. Luka hati itu menggelapkan mata. Kalau hatimu sudah gelap, mata rohanimu itu gelap. Aduh. Jadi, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Alkitab berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau orang itu membenci saudaranya, walaupun memang secara manusia itu wajar. Memang saudaranya itu sangat kurang ajar, sangat melukai hati, tetapi memang itu rencana iblis untuk merusak hatimu. Kalau kamu luka hati, kamu masih ada di dalam kegelapan. Kalau sudah ada di dalam kegelapan, berarti matamu nggak bisa melihat apa-apa. Dan dikatakan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Berarti orang yang ada di dalam
kegelapan karena membenci saudaranya, sorry, maka di dalam dia ada penyesatan. Kalau di dalam terang dikatakan, kalau kamu tidak di dalam kebencian, kamu tinggal di dalam kasih, itu kamu tinggal di dalam terang dan tidak ada penyesatan. Artinya kalau kamu tinggal di dalam kepahitan, kamu itu tinggal di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu menyesatkan kamu. Makanya tadi lihat, orang ini sudah bekerja di bank. Dia kerja di bank sebagai presiden bank. Kerjaan yang luar biasa bagus. Tapi karena sakit hati, dia pahit, dia merusak dirinya sendiri. Dia operasi, dia ilangin telinganya lah, maksudnya ininya ya. Jadi tinggal lubang gitu, jadi kayak ular. Jadi jelek sekali. Kemudian ada laki-laki merusak dirinya itu sampai kayak setan. Ininya dikasih apa? Dikasih kayak tanduk, kasih tanduk. Pernah mungkin saudara semua lihat. Jangan berpikir orang-orang ini karena maunya seni. Enggak, itu orang terluka itu saudara. Itu orang-orang terluka yang haus perhatian. Akhirnya merusak dirinya. Mau perempuan, mau laki-laki. Merusak dirinya. Biasanya mereka punya masa lalu yang kelam. Makanya kalau saudara sendiri dikatakan tadi ya, mereka itu sampai nggak tahu yang dilakukan itu jelek banget. Yang dia lakukan tuh merusak dirinya. Ada orang-orang yang membunuh berantai. Dia itu sampai tidak tahu apa yang dilakukan itu sebuah kejahatan. Akhirnya dia menikmati apa yang dia lakukan. Dia menikmati apa yang dia lakukan kejahatan karena dia tidak sadar. Dia dibutakan, disesatkan, dan iblis menguasai dirinya. Saudara, marah itu wajar. Bukan kita itu tidak boleh marah. Yang tidak boleh kita dikuasai kemarahan. Tersinggung itu manusiawi. Semua orang punya tersinggung. Makanya kalau kita nggak pernah tersinggung, kita tidak akan pernah tahu arti mengampuni kan. Tidak akan pernah tahu bagaimana cara berespon benar kan. Memang ada yang namanya tersinggung sakit hati. Tetapi yang salah kalau kita dikuasai sakit hati dan dikuasai rasa tersinggung dan sebagainya. Kemudian, kalau saudara lihat ya, kalau di YouTube juga, bahkan binatang yang katanya tidak punya perasaan, itu punya saudara. Mau gajah, mau singa, mau beruang, itu kalau disayang itu tahu. Apalagi anjing. Saya tuh melihat ya, ada gajah disayang sama tuannya. Itu sampai waktu tuannya naik gajah lain, bukan dia. Itu ngambeknya kayak anak kecil. Saudara bisa cari di YouTube. Kayak ngambeknya itu sampai gulung-gulung, sampai teriak-teriak. Gulung-gulung ini saudara. Begitu tuannya itu turun dari gajah yang lain. Lalu mendekati dia, dia langsung berdiri. Terus kepalanya gini-giniin sama belalainya itu ke ketuanya. Terus tuanya naik, dia langsung tegak. Sampai semua orang ketawa termasuk tuanya, terus sampai tuanya tuh dilus-lus. Gajah itu seperti itu. Ada juga beruang, beruang ya. Ya, beruang itu kan binatang buas. Singa kan binatang buas. Itu kok bisa takluk karena disayang. Makanya kasih tidak pernah gagal. Kasih itu senjata powerful, senjata tertinggi itu kasih. Maka dikatakan Tuhan adalah kasih. Praise and worship adalah senjata powerful. Iya, tapi ada levelnya. Kalau praise and worship-mu kamu naikkan karena kasih, itu levelnya tertinggi. Karena segala sesuatu harus dasarnya kasih. Makanya semua pekerjaan iblis itu bisa dipatahkan dengan kasih.
Iblis menguasai hatimu hanya bisa dilepaskan kalau kamu melepaskan pengampunan. Karena kasih melepaskan semua pekerjaan iblis. Karena iblis itu kebalikan. Dia kegelapan, kepahitan, kebencian, kematian, membunuh kepentingan diri sendiri. Di dalam kasih ada terang, ada kebenaran, ada mengutamakan orang lain, dan sebagainya. Ada melepaskan hak, ada melepaskan berkat. Tidak ada kepentingan diri sendiri. Makanya pada suatu hari Anda seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, ya kan kita tahu ya. Saya baca dulu ya ayatnya ya. Iya tadi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini dulu ya. Kok jadi ke psikopat nggak apa-apa ya? Maksudnya ini yang paling tinggi. Kalau seseorang itu membiarkan hatinya itu penuh dengan kepahitan. Ada orang-orang yang psikopat itu lahir, kenapa? Karena dianiaya terus-menerus dengan brutal selama kecil. Atau juga terlalu dimanja dan selalu dibela. Kalau terlalu dimanja, anak-anak ya, kalau terlalu dimanja, semuanya dibela, apa-apa semua dikerjain. Maka mentalnya jadi sakit. Karena ada mental dia di bagian kejiwaan dia, itu yang nggak berkembang. Tanggung jawab, kemudian empati dengan orang lain itu nggak ada. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang egois. Segala sesuatu dari itu ada saudara di sini ya, anak kecil. Dari kecil itu sudah suka manipulasi orang. Sampai saya tegur orang tuanya. Anak kecil ini, ibunya itu juga gak bener juga. Jadi ibunya, anaknya itu nuakal dan ibunya selalu belain. Kalau ibadah, anaknya kelihatan kan nakal. Tapi dia tuh selalu membelakangi anaknya. Kenapa? Kalau anaknya mecahin sesuatu atau nggak blok orang, dia ngomongnya, saya kan nggak lihat. Saya pernah ngomong sama dia, lah kamu memang nggak lihat karena kamu sengaja nggak lihat. Semua orang yang punya anak matanya ke anaknya, lah kamu malah membelakangi. Itu area anak kecil ya. Dia ajak masuk ke kamar. Kalau kita ada kumpul apa kayak FA atau apa, diajak ke kamar. Begitu dimasukkan kamar, dia masuk kamar. Anak kecil-kecil ini dipukulin, saudara. Setelah dipukulin, orangnya nangis kan? Terus dia buka pintu. Dia kayak orang korban. Dia langsung gini, I don't know. Ada itu nangis, saya tidak tahu. Tapi semua ngomong kalau dia nggak blok, terus dibilang enggak. Terus mamanya bilang gini, loh kita kan tidak tahu. Jangan menuduh anak saya. Barang orang dicuri. Saya bilang begini, kalau kamu biarkan anakmu begitu dan kamu selalu belain, anakmu lahir, besar, jadi penjahat. Jadi anak ini suka melukai orang lain. Terus kemudian barangnya siapa nanti dicuri. Dan ibunya belain. Pernah ada ikan mahal, saudara, di rumahnya orang. Ditaruh di kamar mandi sementara. Karena dia masih perbaiki apanya akuariumnya. Di kamar mandi. Dia masuk kamar mandi, dia tutup, dibuang ke WC ikannya. Dia keluar kayak tidak terjadi apa-apa. Kamu biarkan dia akan menjadi penjahat. Makanya kalau saudara itu ditegasin sama orang tua, jangan sakit hati. Karena orang tuamu tidak mau kamu jadi penjahat. Karena harus belajar menjadi orang yang mengerti kebenaran. Makanya harus ke gereja itu diajar kebenaran. Kalau enggak, saudara menjadi orang penjahat. Makanya banyak yang ngomong kan, anak-anak yang lahir tahun 2000-an ya, itu menjadi generasi sandwich. Generasi yang tidak, yang lebay, generasi yang nggak tough. Nah, Alkitab berkata begini. Oh ya tadi ya, karena kuasa gelap, karena selalu diajari hal-hal jahat.
Atau anak-anak yang terus nonton kekerasan terus-menerus. Sering dihina atau dibully. Makanya dulu ada film dari Amerika sini, itu gambar aja. Filmnya nggak dilihatin orangnya. Itu selalu, filmnya itu kayak membunuh orang itu kayak kartun aja, tapi bergerak. Itu sebenarnya orang sungguhan, tapi dibuat kayak kartun. Itu di thread itu langsung ditunjukin tuh darahnya muncrat merah ya. Orang-orangnya sih hitam putih, darahnya merah. Itu kayak hal biasa. Itu nancep, saudara. Di tahun saya waktu dulu masih remaja. Dan banyak terjadi pembunuhan. Kenapa orang-orang ini bunuh? Karena terobsesi dengan film. Kayak enak sekali gitu. Langsung langsung ada pedang itu disabetkan ke leher orang itu darahnya muncrat. Jadi ada sebuah obsesi, obsesi. Senang lihat yang seperti itu. Makanya kenapa sih kita ini dari remaja kayak saudara? Saya bersyukur ya. Generasi saya dulu adalah generasi di mana kebangunan rohani pelajar itu ada. Gedenya itu, walaupun menceng-menceng miring persempat, tapi tetap balik ke Tuhan. Karena masa kecilnya di sini nancep kebenaran firman. Saya survei membuktikan generasi kita. Banyak yang kemudian jatuh bangun. Tapi akhirnya balik. Karena waktu remaja, yang dulunya nggak semua remaja kan dijamah Tuhan. Karena nggak semua remaja cari Tuhan. Itu yang dulunya dijamah Tuhan. Walaupun sempat miring-miring. Sempatlah karena pergaulan, nyoba-nyoba dosa. Tapi pasti balik. Kenapa? Karena dia pernah merasakan kasih Tuhan dan mereka tahu kebenaran. Kebenaran sudah nancep di sini. Dan di sini. Makanya saudara luar biasa kalau hari ini saudara ikut di dalam persekutuan Joel. Ini tentang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dikatakan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ia ini Yesus. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ini dikatakan seluruh rakyat loh ya. Datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Dikatakan gini ya, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu yang untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis jarinya ke tanah. Saudara, dikatakan hari itu seluruh rakyat kumpul dan mereka semua mendengarkan Yesus mengajar. Lalu ada perempuan yang dibawa oleh ahli Farisi dan oleh ahli Taurat itu di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Kalau saudara jadi perempuan itu malu nggak? Semua orang mata memandang. Kalau saat ini mungkin HP langsung motretin dia, langsung dimasukkan Instagram dan sebagainya. Makanya orang-orang yang video orang lain, hal-hal yang memalukan, terus disebar. Ini orang jahat. Mempermalukan orang lain. Dulu ada saudara, itu saya kasihan. Ada orang diupload di Facebook. Orang berpenampilan ala Korea. TKW. Ditulis di situ besar-besar. TKW. Sok Korea. Padahal kayak apa gitu. Waduh, dihina bisa-bisa. Disebarin. Itu sehingga semua orang membuli dia. Saudara, kok tega?
Orang ini mungkin pulang ingin membuat bangga orang tuanya. Keren. Dia seorang TKW, mungkin baru bisa beli baju. Keren penampilannya. Kadang orang baru dandan yang nggak bisa ya, kalau mereka tahu. Dan ternyata semua orang membuli. Apa nggak malu? Apa dia nggak kasihan orang tuanya? Wi, orang tua aku jadi malu lihat saya begini. Dia jadi malu. Apa nggak bikin orang lain bunuh diri? Banyak orang bunuh diri karena nggak bisa tahan malu. Makanya mulut ini sebagai orang percaya dijaga. Selain kamu menjaga hatimu, jaga hati orang lain. Jangan suka membuli, mempermalukan orang. Wong orang itu berpenampilan nggak berbuat jahat, pakai uangnya sendiri, ala-ala Korea. Mungkin bagi orang lain itu aneh penampilannya. Lah kalau sudah baru-baru pertama dandan, terus kemudian disebarin, dibully lagi. Ini aja TKW, sok inilah, sok Korea lah inilah. Dan semua orang disebarin. Termasuk orang Kristen, saudara. Itu orang Kristen yang dia juga TKW, dia nyebarin padahal dia khotbah. Terus saya tegur dia, lu kamu nggak kasihan orang itu, kamu bully di Facebook kamu. Sehingga orang lain ikut membuli. Sama-sama TKW. Nah, perempuan ini kenapa Tuhan dikatakan waktu semua orang memandang perempuan ini, Yesus malah melihat ke tanah. Karena Yesus nggak mau menatap perempuan ini. Kenapa? Yesus itu tidak mau mempermalukan orang. Orang ini sudah sangat malu, mungkin nutupi mukanya, dibuka sama orang-orang. Supaya semua orang tahu, ini loh yang berbuat zina. Tapi Yesus justru tidak mau lihat. Bagi Yesus, hati dia itu lebih penting. Makanya satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka kita juga begitu, memandang setiap orang berharga. Makanya jangan suka bully orang. Jangan suka menghina orang. Yesus tidak mau oleh orang itu. Setelah semua orang pergi, baru Yesus memandang dia. Apakah tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Oke, aku juga tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Justru perkataan Yesus itu memulihkan hatinya. Dan dia bisa berbuat benar. Yesus tidak mempermalukan dia. Hati ini adalah bagian yang paling rapuh. Makanya kita harus bisa dipakai Tuhan untuk menjaga hati orang lain. Maksudnya gini, orang lain mungkin tetap aja tersinggung walaupun kita benar. Yang penting, kamu itu nggak sengaja memang mau menyindir dan melukai hati orang lain. Nah, banyak orang setelah punya luka hati, kemudian minta dilayani pelepasan, betul? Pelepasan itu awal. Kamu mulai melepaskan pengampunan. Kalau kamu nggak lepasin pengampunan, percuma. Dan sia-sia orang mengerjakan melayani pelepasan. Karena yang melepaskan tuh kamu sendiri kalau dalam hal kepahitan. Karena itu pilihan. Kalau kamu belum melepaskan pengampunan, dilayani kayak apa ya nggak bisa. Dilayani itu untuk membantu, untuk menolong. Nah, setelah dilayani pelepasan, hati ini kemudian harus belajar berespon benar dalam segala sesuatu. Dunia ini memang selalu akan menyakitkan. Saudara benar atau salah, semuanya pasti ada banyak orang yang akan tetap membenci kamu. Kayak contoh ya, kita itu kayak saya dulu ya, di gereja ya. Saya menyediakan dana, pokoknya semuanya saya lakukan. Ya tetap aja salah, tetap aja orang memfitnah. Saya menyewa rumah untuk dipakai untuk pelayanan. Mereka bilang saya mengambil keuntungan dari semua orang yang datang di situ supaya saya mendapatkan uang. Loh lah persembahan aja saya nggak ngambil. Itu yang ngambil ya gereja, tapi yang nyewa tempat saya menyediakan makanan, tidak sesen pun saya dapat, malah tekor. Tetap aja ada yang memfitnah, walaupun mereka nyata-nyata tahu dengan mata kepala sendiri, memang saya yang bayar. Karena kalau saya bayar tuh pakai orang lain, karena supaya orang tahu,
Jangan ada orang ngomong memfitnah. Jadi misalnya saya sewa tempat, orang lain yang akan bernegosiasi dengan orang itu. Oh, harganya segini. Bayarnya lewat itu, saya kasih uangnya ke orang ini. Jadi orang ini juga saksi bahwa saya memang yang bayar. Tapi tetap ada orang fitnah. Kenapa? Karena memang iblis mau kita terluka. Tetapi kita harus belajar berespon benar. Kalau tidak, nah, kayak contohnya ya, kayak tadi itu ya, orang-orang yang luka. Nah, kalau kita ini menjadi orang yang luka hati, contoh ya, Kain. Dikatakan gini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayatnya kurang ya. Lalu di situ dikatakan, akhirnya Kain membunuh Habil. Di ayat selanjutnya. Dikatakan, sakit hati itu saya katakan marah itu wajar, saudara. Tetapi yang kita harus jaga jangan sampai dikatakan Kain menjadi sangat panas. Kalau sudah sangat panas, sangat marah, sangat emosi, maka iblis sudah mengambil alih hatimu. Makanya matamu jadi gelap. Kamu jadi berbuat kesalahan, emosi. Di sini dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, pikiran itu seperti halaman, medan peperangan. Hati itu adalah pintu masuk ke dalam hidup kita. Iblis itu hanya memberikan ide. Peperangannya itu di sini. Perang itu di halaman. Lihat itu, si Kain lebih disayang sama Tuhan. Lihat itu, Kain itu begini. Si Habel disayang Tuhan. Kamu itu dibenci Tuhan. Oh, Tuhan pilih kasih. Si Habel itu begini. Di sini perang. Kamu nggak menang di sini. Masuk di hati. Iblis sudah mengintip di hadapan pintu. Terus kamu membiarkan dirimu luka hati. Marah. Itu sudah mulai digedor sama setan. Setan sudah diambang pintu. Maka Alkitab berkatakan, kalau kamu marah, jangan sampai kemarahan itu sampai matahari terbenam. Maksudnya cepet beresin. Waktu dia biarkan kemarahan, Tuhan sudah ngomong, iblis sudah mengintip di depan pintu. Karena pintu ini hati. Begitu dia mulai nangkep yang di sini dan dia membiarkan sakit hati, pintu terbuka. Maka roh jahat, roh kematian masuk. Dia mulai membunuh. Roh kematian itu membawa dua pedang. Membunuh orang lain atau membunuh dirimu sendiri. Makanya banyak penglihatan. Orang pahit itu selalu ada roh tengkorak berapi di dalam dirinya. Karena itu roh kematian, saudara. Makanya banyak orang pahit, kalau dia nggak bunuh diri, tertolak, dia nggak bunuh diri, dia akan membunuh banyak orang. Dengan perkataannya. Kalau puncak-puncaknya kalau dia biarin, dia bisa bunuh orang. Roh kematian. Kemudian, contoh lagi Saul. Saul dikatakan, aduh. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Nah, amarah Saul dengan sangat. Gak cuma marah, tapi sudah sangat marah. Berarti mulai roh
jahat yang mengambil alih perasaannya. Makanya matanya jadi gelap. Disesatkan. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia berkerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi, seperti bersehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul nggak cuma marah, tetapi sangat marah. Begitu hatimu terluka, deng. Cepat beresin dengan apa? Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang sedap didengar. Supaya pintu hatimu nutup kembali. Tapi kalau kamu biarkan terluka nih, iblis tuh langsung perangnya di sini. Kamu harus balas. Kok enak orang itu begini? Orang itu langsung ingat terus, makanya kadang-kadang kebawa sampai mimpi, sampai terluka. Itu kau biarkan iblis mulai merasuk. Begitu kamu biarkan, maka matamu menjadi gelap. Saya tadi mau cari video saya, tapi video maksudnya tentang di dalam alam kegelap, alam roh itu, kalau orang itu pahit, itu awan gelap, asap kayak asap ya, itu hitam mulai masuk. Dan kalau dibiarkan itu mulai membuat keruh. Itu jadi gelap. Makanya orang begini mudah disesatkan. Itu sebabnya orang agama seberang disesatkan, dibuat pahit dulu dengan kekristenan. Kristen itu beginilah, Yahudi beginilah, masa lalu ginilah, mereka dulu jahat. Terus benci. Setelah benci, gampang disesatkan. Bakar gereja, bakar orang Kristen. Benci dulu, dibuat marah dulu. Sama dengan orang hitam di sini ya. Orang kulit hitam di sini. Diingatkan dengan dulu perbudakan ini, buat benci dulu, kemarahan dulu. Setelah marah, disesatkan. Makanya kenapa kita itu harus menjaga hati. Jangan biarkan kamu disesatkan. Banyak orang nggak percaya kalau tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Kemudian ayat berikutnya ya. Sudah mau selesai waktunya. Haman. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud-sujud kepadanya, maka sangat, nggak cuma panas hatinya, sangat panas. Panas itu baru iblis mendobrak hatimu. Selama kamu bisa menjaga hati, sakit hati ini, cepat diberesin. Itu kamu menutup pintu hatimu. Tapi kamu biarkan, sangat panas, maka iblis mulai menguasai dirimu. Berarti pintu hatimu sudah terbuka lebar. Iblis mulai masuk dan menguasai kamu dan membutakan. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Kepahitan selalu membuat roh membunuh. Roh kematian masuk. Kain membunuh Habel. Saul membunuh Daud. Haman membunuh Mordekai, tapi nggak berhasil. Saul mau membunuh Daud, cuma tidak berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi keinginannya seluruh hidupnya hanya ingin membunuh. Maka Tuhan katakan, hendaknya kamu mengampuni, supaya kamu dimerdekakan dari kematian. Contoh, orang yang menyimpan pahit, pasti banyak penyakit dalam dirinya. Mau kanker lah, asma akut lah, itu yang hal-hal yang penyakit-penyakit di dalam itu biasanya karena pahit. Dia kalau toh nggak sepahit, dia menjadikan neraka rumahnya.
Kalau dia adalah seorang istri yang pahit, dia itu bikin kayak neraka di rumah, ngomelan. Kalau punya anak, dia caci maki anak, suka mual. Lu ada seorang ibu ngomong sama saya, mamaku dulu, tapi ibu ini hebat. Dia sudah percaya Yesus dan dia mengampuni. Ibunya kalau ngomong tuh ngutukin. Bahkan ada anaknya saudara tinggal sama dia itu sampai stroke. Sudah stroke, dikutuki terus sama ibunya. Goblok lah, gak mati-mati lah, bikin repot lah. Jadi orang ini langsung stroke dari leher ke bawah, gak bisa buat apa-apa. Dan yang bikin menderita, setiap hari dikutukin ibunya. Karena apa? Ibunya juga orang pahit. Akhirnya dia melihat segala sesuatu itu penderitaan, padahal yang bikin menderita dirinya sendiri. Orang pahit membiarkan roh kematian masuk. Maka di rumahnya banyak roh kematian. Banyak caci maki. Orang itu nggak damai sejahtera dekat dengan kamu. Tidak sejahtera berada di rumah kamu. Makanya banyak anak-anak yang minggat dan sebagainya. Karena roh yang mematikan tidak ada damai sejahtera. Haman demikian. Dia itu sampai jadi orang goblok. Dia itu adalah orang terkaya di kerajaan Ahasiweros. Nomor 2 setelah raja. Di mana-mana raja itu dihormati, semua orang harus tersungkur tunduk. Sama dengan apa yang mereka lakukan kepada Haman. Mereka hormat kepada raja, mereka juga hormat kepada Haman. Hanya karena satu orang matanya dibutakan. Kayak itu meruntuhkan dunianya. Akhirnya dia kehilangan semuanya. Orang yang penuh kepahitan, matanya dibutakan. Hatinya jadi tumpul. Pikirannya jadi bodoh. Kayak dulu saya pernah ceritakan di sini kan. Seorang bapak yang sangat emosi. Karena mobil Mercedes dia dicoret anaknya, belum lunas. Anaknya nyoret dengan paku karena pembantunya pas di belakang ayahnya lihat muar. Kalau sudah sangat marah, itu roh kegelapan sudah masuk. Roh kematian sudah masuk. Dia langsung hajar anaknya dengan carang ya. Dua-duanya dipukul dengan emosi. Terus kan anaknya nangis disuruh tidur sama pembantunya selama 3 hari. Terus sampai pembantunya mohon-mohon karena kasihan anaknya itu sudah panas dingin. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bapaknya nggak mau lihat anaknya, padahal masih kecil. Ternyata anaknya sudah remuk tulangnya, kan masih kecil. Remuk dan dua-duanya harus diamputasi. Setelah lihat anaknya diamputasi baru sadar harga tangan anaknya lebih mahal daripada Mercedes. Segala sesuatu yang terlalu, maka iblis di situ masuk. Makanya saya pernah khotbahkan tentang bagaimana menjaga hidup kita, yaitu dengan penguasaan diri. Kuasai lidahmu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, kuasai keinginan, dan kuasai nafsu. Marah wajar, bukan tidak boleh marah. Saudara harus bisa marah untuk menunjukkan orang itu salah. Ini yang benar. Marah kepada anak buah, marah kepada anak. Yang tidak boleh itu menjadi sifat. Apa saja dibuat marah. Suka marah, nah itu yang salah. Doyan marah itu salah. Marah wajar. Di hati ini harus kuasai. Kalau saudara punya kepahitan, saudara harus disembuhkan. Oh ini, bagaimana cara saudara sembuh? Supaya saudara tidak luka hati. Sadar kalau saudara itu orangnya punya kepahitannya. Sadar kamu itu sakit. Rendah hati mau konseling. Jujur dan terbuka. Mau dituntun. Mau melepaskan pengampunan. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan jangan mengasihani diri sendiri. Tapi move on. Itu membuat saudara merdeka. Membuat saudara bisa bahagia. Kalau saudara bisa melepaskan pahitmu. Move on dan melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan sekali lagi bukan menguntungkan musuhmu. Engkau melepaskan pengampunan tidak membuat Tuhan membenarkan dia, tetapi membuat Tuhan membenarkan kamu. Membuat kamu dimerdekakan.
dan kamu bisa berbahagia. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya menjadi anak-anak muda. Menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Kami tidak mau dikuasai oleh kepahitan. Kami tidak mau dikuasai oleh kebencian. Tetapi kami mau dimerdekakan. Sehingga Tuhan kami bisa terus naik dan tidak pernah turun. Sehingga kami bisa berbahagia hidup kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.